저도 한 골밖에 못 넣은 거에 대해서는 좀 아쉽다. 우리가 그 경기를 이기면서 이제 4차전 진출했지만 Ya, kekecewaan kini mulai menyeruak di kalangan supporter timnas Indonesia. Hal ini tak terlepas harapan besar yang sempat disematkan kepada Patrick Kluivert saat ditunjuk menjadi pelatih kepala perlahan mulai memudar seiring penampilan timnas yang dinilai tak kunjung menunjukkan perkembangan signifikan. Bahkan di sejumlah laga terakhir, performa Merah Putih justru dianggap mengalami penurunan dibandingkan di eranya Sintayong. Memang sejak awal kedatangan Patrick Kluivert ke kursi kepelatihan sempat menimbulkan banyak kontroversi. Bahkan tagar Kluivert out pun langsung menggema setelah beberapa saat diperkenalkan PSSI. Namun, perlahan para fans timnas Indonesia mulai menerima dan pada akhirnya menyambut baik kedatangan Patrick Kluivert. Awalnya para fans berharap mantan bintang Barcelona itu mampu membawa angin segar dan filosofi sepak bola Eropa ke tubuh skuad Garuda. Namun seiring berjalannya waktu, gaya bermain tim yang cenderung pasif dan kurang agresif mulai menuai kritik. Di berbagai media sosial, kritik pedas dari supporter terus bermunculan. Forum-forum diskusi sepak bola Indonesia ramai membahas soal minimnya kreativitas lini tengah, lemahnya pertahanan, dan buruknya penyelesaian akhir di bawah asuhan pelatih asal Belanda tersebut. Banyak yang merasa kecewa karena timnas Indonesia kehilangan ciri khas permainan cepat dan agresif yang dulu ditanamkan oleh Sintayong. Kekecewaan itu semakin memuncak setelah hasil kurang memuaskan kala menghadapi Jepang, di mana saat itu skuad Garuda kalah telak oleh pemain pelapis Jepang dengan skor akhir 6-0 tanpa memberikan satupun tendangan pun ke gawang Samurai Biru. Padahal pada era Sintayong, meski hasilnya sama-sama kalah, saat itu timnas Indonesia mampu merepotkan pertahanan Jepang. Ditambah lagi di era Sintayong, timnas Jepang kala itu menggunakan pemain inti seperti Kaoru Mitoma, Takumi Minamino hingga beberapa bintang Eropa lainnya. Jelas situasi ini memicu munculnya desakan dari para supporter agar PSSI segera mengevaluasi kinerja Patrick Kluivert. Lebih dari itu, gelombang dukungan agar Sintayong kembali menukangi timnas Indonesia pun terus menggema. Bagi banyak supporter, Sintayong bukan sekedar pelatih, ia dianggap sebagai sosok yang membangkitkan mental juang dan kepercayaan diri para pemain muda Indonesia. Di bawah arahannya, timnas Indonesia tampil lebih kompetitif dan memberikan perlawanan ketat saat menghadapi tim-tim raksasa Asia. Tidak hanya di kalangan supporter, beberapa pengamat sepak bola nasional pun mulai mempertanyakan arah permainan timnas Indonesia di bawah komando Patrick Kluivert. Mereka menilai timnas Indonesia kehilangan identitas permainan cepat dan pressing ketat yang selama ini jadi kekuatan utama. PSSI sendiri hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan supporter yang ingin Sintayong kembali. Manajemen timnas disebut masih memberikan kesempatan bagi Patrick Kluivert untuk membuktikan kualitasnya di sisa laga-laga penting mendatang. Namun, tekanan dari publik yang terus meningkat membuat situasi ini menjadi sorotan tajam. Kini, nasib Patrick Kluivert di kursi pelatih timnas Indonesia tengah berada di ujung tanduk. Jika dalam waktu dekat performa timnas Indonesia tidak menunjukkan perbaikan signifikan, bukan tidak mungkin gelombang desakan dari supporter akan menjadi faktor penentu masa depan ex-striker timnas Belanda itu. Di sisi lain, meski tak lagi menukangi timnas Indonesia, perhatian Sintayong terhadap anak-anak Garuda rupanya belum padam. Pelatih asal Korea Selatan itu angkat bicara soal keberhasilan Indonesia melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia yang disebutnya sebagai tonggak bersejarah. Sintayong menyebut tantangan terbesar yang akan dihadapi skuad Merah Putih bukan semata-mata lawan yang tangguh, melainkan perbedaan iklim dan intensitas fisik yang tinggi. Masuk ke fase keempat adalah pencapaian tertinggi bagi Indonesia. Saya yakin mereka akan tampil lebih berani dan percaya diri di sana. Tim-tim dari Timur Tengah menuntut kesiapan fisik ekstra. Saya pikir Indonesia harus benar-benar mempersiapkan kondisi tubuh para pemain secara optimal, ujar Sintayong. Nasihat Sintayong ini bukan semata karena haus akan validasi, namun itu merupakan bentuk kecintaan Sintayong terhadap tim nasional Indonesia. Apalagi Sintayong sebenarnya ingin tetap melatih timnas Indonesia, namun situasi di tubuh PSSI mengharuskannya untuk pergi. Jika Sintayong ditanya apakah dia ingin kembali melatih tim nasional Indonesia, ya jawabannya pasti sangat bersedia. Namun kembali lagi, Sintayong yakin bahwa apapun keputusan yang diambil oleh PSSI merupakan situasi yang paling baik buat timnas Indonesia, meskipun belum membuahkan hasil sampai saat ini.
Klub Mesielger saat ini yakni FC Twente dilaporkan akan melakukan perombakan skuad besar-besaran dalam menatap musim baru. Beberapa pemain akan dilepas dan salah satunya tentu adalah Mesielger. Sebenarnya Mesielger masih terikat kontrak di FC Twente hingga Juni 2026. Namun sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak. FC Twente pun berminat untuk melepas Hilgers pada bursa transfer musim panas ini. Hal tersebut dilakukan agar pemain timnas Indonesia itu tidak keluar secara gratis. Kabar Hilgers didepak dari The Tukers pada bursa transfer musim panas ini bukan sekedar kabar burung semata. Direktur Teknik FC Twente Jan Streuer baru-baru ini menyampaikan bahwa pihaknya mempersilahkan sang pemain untuk pergi dari klub. Namun yang menjadi permasalahan, Hilgers saat ini dikabarkan masih sepi peminat. Hal itu diungkapkan jurnalis Belanda Leo ten Voorde. Dia menyebut belum ada tawaran pasti dari klub manapun untuk pemain timnas Indonesia tersebut. Ten Voorde mengatakan FC Twente melakukan strategi transfer yang berbeda. The Tukers justru akan tetap mendatangkan sosok bek tengah kendati belum ada pemain yang terjual, termasuk Mesielger. Saat ini belum ada tawaran konkret dari klub manapun untuk Hilgers. Biasanya, klub harus menjual pemain terlebih dahulu sebelum mendatangkan pemain baru di posisi yang sama. Tapi FC Twente melakukan hal sebaliknya. Mereka ingin mendatangkan dua bek tengah tanpa menunggu Hilgers mendapatkan klub baru. Jadi, mereka memilih untuk bertindak proaktif bukan reaktif, ujar ten Voorde. Namun tentu saja, Mesielger juga bukan berdiam diri saja. Saat ini dia sedang berada di Spanyol. Namun kedatangannya ke Spanyol masih tanda tanya. Entah itu berlibur biasa atau sedang merampungkan proses perpindahan klub. Pasalnya beberapa bulan yang lalu, Mesielger juga dikabarkan diminati klub dari Spanyol, tepatnya yakni Valencia. Gelandang tim nasional Indonesia, Joy Pelupesi, yakin timnya akan segera bangkit setelah skuad Garuda meraih hasil kurang manis saat bertandang ke markas Jepang. Memang Joy kecewa dengan hasil ini, namun dirinya optimis skuad Garuda akan memperbaiki diri untuk bersaing di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Joy Pelupesi mengucapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang didapat tim nasional Indonesia. Dia menegaskan timnas Indonesia bakal bangkit di putaran keempat usai hasil kurang maksimal tersebut. Terima kasih kepada semua fans atas dukungan luar biasa selama 2 pertandingan. Kami senang setelah menang melawan Cina dan setelah kalah melawan Jepang, kami akan bangkit kembali sebagai satu tim. Kami selalu bersama. Sampai jumpa, ujar Joy Pelupesi. Ya, saat ini timnas Indonesia menatap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Sebanyak 6 negara masing-masing siap bersaing dalam kompetisi yang digelar pada tanggal 8-14 Oktober 2025 tersebut. 6 tim peserta round keempat ini terdiri dari Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ke-6 tim tersebut akan bersaing memperebutkan 2 tiket tersisa menuju putaran final FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kabar gembira kini datang bagi pencinta sepak bola tanah air. Ya, hal ini lantaran Kapten Timnas Indonesia JIJ disebut bakal tetap main di Serie A musim depan. Pasalnya, sang pemain dikabarkan sedang diminati Udinese. Menurut laporan dari Messaggero Veneto, Udinese tertarik terhadap JIJ untuk menggantikan pemain mereka, Jacoby Joy, yang kemungkinan hengkang ke AC Milan atau Leeds United. Tak tanggung-tanggung, Udinese siapkan dana mencapai 25 juta euro atau setara dengan 469 miliar untuk memboyong pemain Venezia itu. Jika terrealisasi dengan harga tersebut, maka Ijes akan menjadi pembelian termahal sepanjang sejarah Udinese, menggeser transfer Rolando Mandragora yang bernilai 20 juta euro. JJ saat ini masih terikat kontrak dengan Venezia hingga 30 Juni 2027. Maka jika tidak ingin nilai pasar sang pemain turun atau hengkang secara gratis di kemudian hari, maka musim panas ini menjadi waktu yang tepat untuk melepasnya. Terdegradasinya Venezia ke Serie B setelah hanya 1 musim mentas di Serie A musim lalu membuat transfer JJ ke Udinese maupun tim lain sangat mungkin terrealisasi. Kepemimpinan dan keterangan di lini belakang membuat mantan pemain Go Ahead Eagles ini diminati tim-tim besar di Serie A. Bersama Venezia musim lalu, JJ didapuk sebagai kapten tim menggantikan Pohjan Palo yang hengkang ke Palermo.
Back timnas Indonesia ini bahkan telah tampil sebanyak 35 kali dengan sumbangan 1 gol yang dicetak ke gawang Juventus. Sayangnya, JIJS gagal membawa Ilagunari bertahan di Serie A karena finish di posisi ke-19 klasemen dengan raihan 29 poin.